Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Institut Teknologi PLN, di mana kami diberi kesempatan untuk melakukan penelitian dan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu tentang analisis pengaruh aditif terhadap sifat fisika dan proximate ultimate bio briket sampah perkotaan. Kelompok kami yaitu diketuai oleh Pak Sucipto Suwono, Bapak Muhammad Nur Qasim, dan Ibu Yusnita Rahayu, di mana ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi dari SNEKT atau Seminar Nasional Energi Kelistrikan Teknik dan Informatika 2020. Di sini latar belakang kami yaitu adalah biomasa merupakan salah satu sumber energi alternatif yang sangat potensial untuk dapat dikembangkan karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain kandungan sulfur yang rendah, emisi CO2 yang netral, dan keberadaannya yang melimpah, dan di mana sampah makanan yang sangat besar dan mengandung bahan organik yang mudah terurai dan merupakan sumber bau yang tidak sedap, dan lindi penghasil gas beracun dan kontaminan air tanah. Lebih dari 90% sampah makanan akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, dan di mana TPA itu merupakan penyumbang sekitar 8% dari total emisi gas antropogenik metana di seluruh dunia, dan air lindi ini dapat mencemari air tanah, di mana pembakaran sampah itu tidak dapat menyelesaikan persoalan, melainkan akan meningkatkan polusi udara. Jika dilakukan dengan tepat, maka proses pembakaran MSW itu dapat menjadi bentuk waste to energy, yaitu untuk membangkitkan energi listrik. Panas yang dilepaskan dari proses pembakaran MSW dapat digunakan untuk menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin uap dan menghasilkan listrik. Dan di mana tujuan kami dalam penelitian itu yaitu mengurangi berbagai permasalahan yang timbul akibat sampah. Makalah dibentuklah WTE atau waste to energy sebagai pilihan yang tepat guna yang penting untuk dipelajari, karena selain dapat menggunakan bahan baku dengan kandungan karbon yang lebih rendah bila dibandingkan teknologi energi terbarukan lainnya yang dalam bentuk biobriket. Dalam metode penelitian ini, di sini kita menggunakan beberapa macam metode, yaitu di sini ada beberapa variabel penelitian, bisa kita lihat dari variabel tetap, variabel berubah, dan macam-macam variabel. Di mana di sini sudah dijelaskan secara detail masing-masingnya dan spesifikasinya. Di mana nanti bahan baku biomasa itu akan dilakukan proses pengomposan. Setelah pengomposan akan proses pencacahan, setelah pencacahan akan melakukan proses mixing atau pencampuran, dan setelahnya akan dilakukan dengan pembriketan atau pembentukan. Nah, setelah dibentuk jadi briket, baru benar-benar akan dikeringkan, mungkin dijemur atau di oven. Setelah itu briket akan diuji coba nilai hasilnya, apakah dari macam-macam pencampuran ini akan sesuai. Ini adalah gambaran tadi untuk proses penelitiannya dari sampah tadi, terus dimasukkan ke pencacah, terus ada yang pencacah dari plastik, ada dari organik, terus akan diaduk sesuai dengan komposisinya. Nah, dari jenis karakterisasi dan metode ujinya, ini ada beberapa macam, yaitu ada 6 diantaranya, dan bentuk nilai kalornya, kadar airnya, densitas, kadar abu, morfologi, dan fix karbonnya. Nah, di sini dia akan mempunyai metode masing-masing dengan spesifikasi juga masing-masing. Bisa dilihat pada gambar. Nah, terus kita akan mengacu pada sistem pembahasannya.
yaitu beberapa dari campuran sampah organik dengan plastik. Di sini ada beberapa macam dari para peneliti sebelumnya, tinjauan pustakanya bisa dibaca. Nah, di sini juga ada beberapa macam tabel tentang yang pertama, nilai kalor biobriket dari sampah organik dengan variasi penambahan sampah plastik. Di sini ada 5 macam variasi untuk penambahan sampah plastik. Berikutnya ada tabel 3, yaitu tentang analisis proksimatnya dengan penambahan sampah organik dan plastik juga. Untuk analisis proksimat ini dicarilah nilai kadar air, kadar abu, dan volatilnya. Di sini bisa kita lihat nilai-nilai detailnya. Mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Berikutnya tentang biomasa campuran sampah organik dengan plastik. Masih banyak juga untuk tinjauan pustakanya, bisa kalian lihat. Nah, di sini juga ada untuk nilai tabel 4, yaitu kalornya biobriket dari sampah organik tadi dengan variasi penambahan tapioka. Nah, ini ada beberapa dari referensi Anggono et al. Itu menggunakan sampah daun Cerbera manghas dengan penambahan tapioka. Di sini ada beberapa variasi dari 5%, 10%, 20 sampai mencoba untuk 100% tapioka. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Ternyata untuk daun Cerbera sendiri ternyata nilai kalornya sangat besar. Ada beberapa untuk deskripsi, di bawahnya untuk cara pengujian kadar abu, dan dari sistem volatil meternya adalah untuk sampel bahan bakar padatnya. Nah, ada beberapa juga hasil peneliti sebelumnya tentang biobriket, sangat banyak. Di sini tidak perlu saya bacakan satu persatu, nanti juga bisa dibaca dari Arman, Kaswinarni, Terarat, Munawar, dan sebagainya. Ini juga acuan kita juga sangat banyak karena selalu masa demi masa mungkin bahan dari sampah sendiri juga berubah. Nah, di situ diperlukan juga untuk selalu pengembangan demi pengembangan, masa demi masa, bagaimana hasil yang terbaik. Melihat dari beberapa macam peneliti dan dari hasil yang didapatkan dari hasil penelitian tadi, bisa kita simpulkan secara deskripsi bahwa WTE atau waste to energy merupakan metode pengelolaan sampah yang sangat efektif untuk mengurangi jumlah sampah perkotaan dengan teknik sederhana dan dapat diaplikasikan secara luas di masyarakat. Namun di sini belum dilakukan cara optimasi komposisi kandungan dalam biobriket yang dibuat dari sampah makanan dalam WTE tersebut. Dan dalam penelitian ini intinya akan memperoleh hasil komposisi yang optimal untuk memperoleh biobriket dengan nilai kalor yang tertinggi. Teknik yang digunakan dalam penelitian itu teknik pengomposan, dengan aditif yang digunakan adalah tepung tapioka dan sampah plastik, dengan harapan biobriket untuk memenuhi standar bahan bakar padat dalam pembangkitan. Yaitu kita akan merinci dari segi nilai kalor, fis karbon, kadar air, densitas, dan kadar abu. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.